Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Nama saya Nova Lailatul Maghfirah. Saya Syafira Aurelia Putri. Nama saya Desilia Sumawidiani. Saya Windy Octavia. Nama saya Aika Padangi. Kelas 10 MIA 1. Dari 10 MIPA 1. Ini dari kelas 10 MIPA 1. Ini dari kelas 10 MIA 1. Kelas 10 MIA 1. Perkenalkan, nama saya Nugranaya Mustikasari dari kelas 10 MIA 2. Saya akan memberikan kesan dan pesan saya tentang belajar di rumah dan kiat dalam menghadapi wabah COVID-19. Dalam keadaan seperti ini, kita diperintahkan oleh pemerintah untuk selalu stay at home dan pembelajaran pun dilakukan di rumah. Dengan keadaan seperti ini, kesan saya dengan belajar di rumah membuat anak bisa menjadi malas, belajar yang tidak efektif, dan membuat anak tidak bisa mengatur waktu dengan tepat. Pesan saya, dengan keadaan yang seperti ini, kita harus tetap semangat belajar walaupun keadaannya seperti ini, dan kita saling membantu satu sama lain dan juga selalu jaga kesehatan. Ingin mengutarakan pesan dan kesan selama belajar di rumah dan juga pencegahan COVID-19. Pesan saya, sebaiknya kita mengikuti aturan pemerintah dengan belajar di rumah dan stay at home untuk mempercepat penyembuhan dari virus ini. Yang kedua, kesan saya, kesannya yaitu ada enaknya dan tidak ada enaknya. Enaknya itu kita bisa santai sambil mengerjakan tugas, tetapi tidak enaknya kita tidak terlalu paham apa yang guru kasih materi melalui online. Cara pencegahan COVID-19 yaitu dengan cara 1. Tidak berpergian keluar rumah. Jika sangat mendesak, gunakan masker, pakai hand sanitizer, dan juga jaga jarak 1 meter. Setelah pulang ke rumah, cuci tangan dengan sabun minimal 20 detik, lalu rendam baju dan cuci hingga bersih. Juga makan makanan yang berprotein. Pesan dari kesan saya selama pembelajaran di rumah dengan adanya virus COVID-19, kesan saya sangat membosankan banget karena kita cuma berada di rumah. Metode pembelajaran yaitu itu saja, dan kita tidak bisa yakin bahwa kita paham materi sepenuhnya betul karena kita tidak bisa bertatap muka langsung dengan guru ataupun teman-teman kita. Pesan saya, tetap di rumah walaupun membosankan, dan jangan memberikan tugas yang banyak-banyak, akan membuat pusing. Lalu dengan adanya ini kita dapat mendalami teknologi modern yang lebih canggih dengan mendownload aplikasi-aplikasi yang bisa dibuat pembelajaran dengan jarak jauh ini. Cara pencegahan untuk mencegah penularan virus COVID-19 ini bisa melakukan dengan social distancing. Dan kita harus mencuci tangan setelah melakukan apapun. Kita harus menjaga jarak dengan orang sekitar. Tidak perlu keluar rumah kalau tidak penting. Lalu kita wajib menjaga kebersihan. Bersin ditutup dengan tangan atau siku-siku. Pesan dan kesan saya dalam menghadapi COVID-19 dengan cara belajar di rumah, yaitu belajar di rumah itu lebih santai, namun harus mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Kurang enaknya belajar di rumah itu tidak bisa bertemu dengan teman, berdiskusi juga kurang nyaman, dan materi yang disampaikan kadang juga kurang paham. Kemudian
pesan saya khususnya untuk teman-temanku, mari kita memutuskan rantai penularan COVID-19 dengan cara tetap di rumah, yaitu belajar di rumah. Kiat menghadapi COVID-19, yang pertama, sering cuci tangan. Yang kedua, jaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, hindari keramaian. Yang keempat, mengikuti anjuran dari pemerintah, yaitu salah satunya belajar di rumah. Kemudian, yang kelima, keluar rumah apabila sangat diperlukan dan gunakan masker. Yang keenam, apabila terdapat gejala penyakit dari COVID-19, segera bawa ke dokter dan agar cepat ditangani. Pesan selama belajar di rumah, yang pertama, tidak dapat bertemu teman. Yang kedua, pelajaran kurang efektif. Yang ketiga, pelajaran sulit dicerna karena tidak ada penjelasan secara langsung. Yang keempat, kurang dapat memahami materi pelajaran. Kesannya selama belajar di rumah itu lebih suka belajar di sekolah daripada belajar di rumah. Cara menghadapi COVID-19 ini, yang pertama, melakukan social distancing atau di rumah aja. Yang kedua, menggunakan masker saat bepergian. Yang ketiga, mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Yang keempat, melakukan olahraga dengan cukup. Yang kelima, melakukan istirahat yang cukup. Yang keenam, tidak memakan makanan yang dimasak dengan tidak matang. Yang ketujuh, menghindari kontak langsung dengan hewan. Yang kedelapan, rajin mencuci tangan dengan sabun dengan benar. Sini saya mau membacakan pesan dan kesannya. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong dan bersatu padu, gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Masyarakat semakin memperdulikan kebersihan karena adanya keberadaan virus corona. Salah satunya adalah mencuci tangan. Musibah COVID-19 menyadarkan pada kita akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan diri dan lingkungan. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan soal kebersihan baik jasmani maupun rohani. Mengajak agar jamaah meningkat ketaatan, perbanyak bermunajat pada Allah melalui doa-doa karena dapat mengubah dari satu takdir ke takdir yang lain. Pesan dari saya adalah pemerintah harus cepat mengambil tindakan untuk mencegah penyebaran virus corona dan memusnahkannya demi kesejahteraan masyarakat. Jadi, kita dianjurkan untuk selalu mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Di tengah merebaknya wabah virus corona, sejalan dengan ajaran Islam tentang memelihara bersihan dan kesucian seperti yang termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian pesan dan kesan saya dalam menghadapi COVID-19. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi Sekian wabarakatuh. dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.